Podcast ini disponsori oleh Transfast, institusi finansial berlisensi yang membantu kamu melakukan pengiriman uang dari Indonesia ke mancanegara dengan kemudahan yang tak tertandingi, biaya terendah, dan tim yang terpercaya. Seluruh operasinya mengikuti peraturan Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dengan kode referral untuk PPI Belanda Podcast adalah 898473. Halo semuanya, nama gue Elsa, host kalian untuk episode podcast PPI Belanda kali ini. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang budget traveling ala mahasiswa. Basically sih bahasa kerennya dari jalan-jalan mahasiswa kere pas tanggal tua. Kayak gue. Untuk episode kali ini, kita kedatangan tamu sesama mahasiswa juga di Belanda yang kebetulan banget juga sesama penggemar traveling kayak gue nih. Ya udah deh, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung sambut tamu kita, Elizabeth Krisanta. Yay! Hello, how are you, Krisan? Hi, Elsa. Baik-baik. I'm doing great. How are you? Oh, I'm pretty great too. How's life during this pandemic? Well, life. Agak susah ya kalau buat dijawab. Karena setelah pandemic and like apa yang kita alamin sekarang juga kayak pasti ada perubahan lah dikit-dikit kan with our daily life, with our situation that keeps on changing in a way. Jadi, well, I think it's okay. Well, as long as the people we care about and diri kita baik-baik saja, itu yang paling penting sih. Benar banget. That's correct. Setuju. Oke. Oke. Elizabeth Krisan di sini itu juga seorang mahasiswa di Belanda. Where are you studying? Aku belajar di Breda. Namanya Breda University of Applied Sciences. And itu mahasiswa tahun ketiga. Terus I'm taking creative business majornya, dan itu basically it's about media. Jadi kayak benar-benar ngurusin entertainment stuff as well. Jadi kayak benar-benar podcast kayak gini, podcast ataupun TV, AV, radio gitu-gitu. Jadi kayak mencakup itu semua sih. Nah, cuman emang pasti ada titik jenuh dong, kayak ada titik bosennya juga kan kadang-kadang. Nah, itu butuh pelarian lah. Dan makanya nih pas banget juga sama topik kita. Kita bakal ngebahas soal jalan-jalan gaya mahasiswa. Pasti dong sebagai mahasiswa kan kita stres sekolah, maksudnya kuliah deh. Stres kuliah, stres sama organisasi, stres sama kerja, kalau yang part-time kerja. Stres juga sama teman atau sama guru. Kita kan pasti perlu outlet nih. Makanya kita outletnya traveling aja. Ya enggak? Bener banget sih, maksudnya kayak kan kita juga punya rutinitas sehari-hari juga kan buat kayak kalau misalnya bosan atau jenuh. Jadi meskipun ya kita sibuk sama assignment sekolah misalnya atau kayak sama kerjaan, kan kita juga di organisasi PPI Belanda gitu kan istilahnya. Jadi kayak meskipun dengan sibuknya kita dan ada pelarian juga, tapi a sweet escape from traveling itu benar-benar butuh banget sih. Dan kebetulan juga kayaknya ini topik yang menarik sih menurut gue. Menarik atau kepengen aja? Kayaknya menarik, kayaknya udah ini banget soalnya kayak udah mumet banget kalau misalnya sekarang penat banget sih, apalagi kan kita lagi karantina juga kan. Jadi kayak orang-orang pasti mikirnya, aduh pengen traveling nih gitu kan. Kan kalau dulu kita kalau traveling kan kayak santai aja kan, gak mikirin harus tes PCR lah atau harus gimana. Tapi kalau sekarang kan kayaknya emang Iya, mau gimana lagi. Tapi makanya mungkin banyak pendengar lagi penasaran dong, kayak mikir traveling mahasiswa pasti mahal dong. Kayak emang budget traveling tuh possible nggak sih? Kayak kenapa a lot of mahasiswa yang belajar di Eropa nggak hypein soal traveling? Mereka pasti berduit banget ya, padahal that's not the case ya nggak sih, Krisan? Enggak banget sih, kayak menurut gue tuh kalau misalnya anak-anak nih ya, iya, apalagi student nih, kita kan serba seadanya kan, kayak duit juga minimal, kayak budgetnya udah ada budgetnya sendiri gitu kan, meskipun kita udah yang kayak gue pengen ini, tapi yang kayak
tapi melebihi budget, nggak jadilah gitu kan istilahnya. Nah kalau misalnya buat traveling sendiri pun kalau gue tuh bukan yang traveling outside the Netherlands gitu loh, maksudnya kayak kadang-kadang gue yang kayak cuman di sekitar Belanda aja itu menurut gue udah traveling kan, karena lu keluar kota, lu menjelajahi kota itu gitu loh istilahnya kan, kayak try new stuffs. Gue pernah juga keluar negeri di Eropa tapi kayak masih deket-deket Belanda juga, kayak di Belgium, di Jerman, tapi bukan Jerman yang kota besar gitu, yang kayak di bawah gitu kan, di Arsenburg sama Winterberg. Jadi ya emang ada budgetnya sendiri lah kalau buat kita gitu loh, student. Mungkin beberapa dari para pendengar ada yang penasaran kan, kayak emang se-stres itu ya atau sesantai itu ya di Belanda, sampai dikit-dikit cabut jalan-jalan keluar kota atau ke negara lain. Obviously itu sebelum pandemi. Padahal bukan itu kasusnya, tapi emang karena jalan-jalan ke luar kota atau ke negara lain itu emang aksesnya cukup gampang ya. Betul. Kayak mungkin karena orang-orang mikirnya kan kita di luar nih, kayak wah kita ada kesempatan buat keluar jalan-jalan gitu-gitu kan. Padahal kan sebenarnya I wouldn't say that's the case gitu loh, istilahnya kayak kita di sini tetap menjalankan kewajiban sebagai ya pelajar gitu loh, kayak kita tetap fokusnya sama kuliah dan lain-lain. Jadi meskipun ada yang namanya liburan buat kita, tapi kayak jatuhnya tuh bukan liburan karena kita yang kayak gue masih harus ngerjain tugas nih pulang-pulang gitu kan istilahnya. Iya kayak gue waktu gue pergi liburan, gue tuh masih ngebawa laptop buat kerjain tugas. Kayak itu crazy tapi super fun, dan untung gue lulus sih ujiannya. Bagus bener. Karena kalau gue gue bukan tipe anak yang bakalan bawa tugas gue kalau gue liburan sebenarnya, karena gue emang tujuannya liburan kan. Cuman ada juga beberapa teman-teman gue yang kayak kalau liburan tuh malah bawa tugas, jadi kayak mereka tetap stres gitu loh selama liburan. Karena emang kayak liburan kita sama liburan kalau di Indo kan beda ya. Kalau liburan di Indo kan emang libur tanggal merah atau apa gitu kan. Sedangkan kalau kita kan di sini liburannya ini ada libur spring break, ada libur autumn break, ada winter break, summer break. Jadi kayak liburannya cuman gitu-gitu doang, atau King's Day atau kayak Carnival, Easter gitu-gitu. Jadi liburan kita bisa dibilang cukup beda sama mereka. Jadi kayak gak bisa dibilang sama juga gitu lah istilahnya. Kan tadi sebelum kita record podcast ini kan lu sempat cerita kan ke gua kalau lu sempat travel Belanda-nya sendiri dan lu sempat travel keliling beberapa negara di luar Belanda. Itu kalau lu boleh rekomen suatu tempat, lu bakal rekomen yang mana aja? Well, susah ya kalau itu ya sebenarnya. Karena tergantung tiap orang sebenarnya. Tapi kalau buat gue sih kayaknya Rotterdam deh. Kayak kalau misalnya gue, kenapa gue milih Rotterdam? Kalau dari sekian banyak kota di Belanda istilahnya, kenapa gue milih Rotterdam? Karena Rotterdam tuh modern banget kotanya, kayak dibandingin sama kota-kota di Belanda ya istilahnya. Karena ya ada ceritanya juga kan kenapa Rotterdam terkenal sama yang namanya modern city-nya, karena yang kayak dulu ada pernah dibom dan lain-lain. Jadi kayak they built again the city dari scratch gitu. Makanya sekarang bangunannya tinggi-tinggi. Makanya orang-orang bilang kan kalau misalnya lo arsitek atau lo suka yang bangunan tinggi-tinggi, ya lu harusnya ke Rotterdam gitu. Dan emang bener gitu kan. Terus apalagi mereka tuh kayak diverse banget kotanya, kayak nggak cuman orang Belanda tapi banyak juga ada Asia, terus ada orang Timur, ada pokoknya bener-bener secampur itulah itu kota gitu kan. Nah terus kalau misalnya istilahnya kalau lu kangen Indo nih, kayak kangen Jakarta nih gitu istilahnya, emang kayaknya Rotterdam pusat kotanya gitu loh istilahnya, karena itu Rotterdam juga kayak kota besar kan di Belanda. Nah terus kalau di kalau di kota kedua mungkin gue bakal saranin Den Haag kali ya. Jadi kayak Den Haag itu kan I would say Indo banget gitu loh. Masih Indo banget tuh, kayak banyak banget orang-orang Indo di sana yang kayak lu tiap berapa meter jalan deh istilahnya ketemu aja sama orang Indo, nggak mungkin enggak gitu loh istilahnya kan. Dan emang kayaknya emang dua kota itu yang kalau buat orang-orang Indo ya, kalau pengen jalan-jalan, refreshing gitu-gitu, kayaknya itu dua tempat yang paling oke lah gitu loh. Karena Amsterdam bagi gue terlalu turis. Iya, tapi to be fair, museum-museum di Amsterdam menarik sih. Kayak gue bakal rekomen. Cuma iya, kayak yang lu bilang terlalu turis. Iya, maksudnya kayak sekali-sekali lu ke Amsterdam
itu bagus banget peluangnya gitu loh, maksud gue kayak karena banyak banget museum, terus tempat-tempat yang apa ya unik-unik juga ada di Amsterdam gitu kan istilahnya. Kayak lu uniknya tuh unik yang bangunan tua gitu loh istilahnya, maksud yang kayak bangunannya kan masih bangunan-bangunan apa ya, kayak kalau lu ngeliat di Indo kan miniatur dari Belanda kan yang gedung-gedung tinggi tapi yang tua gitu kan, kayak rumah-rumah Belanda zaman dulu. Nah itu di Amsterdam juga ada gitu kan istilahnya. Terus Amsterdam ya seperti namanya, itu kan pusat kotanya juga gitu kan istilahnya. Jadi kayak menurut gue kalau Amsterdam tuh kalau lu bakalan tinggal di Belanda lama, ya menurut gue lu ke Amsterdam kalau keluarga lu ngunjungin lo, atau kayak kalau lu lagi pengen santai sama teman-teman lo tapi lu bosen ke Rotterdam, ya ke Amsterdam lah sekali-sekali gitu loh istilahnya. Tapi jangan yang kayak tiap hari ke Amsterdam terus, karena pasti rame tempatnya gitu loh, karena kan itu tempat turis. Itu yang jadi pertimbangan gue buat ke Amsterdam kadang-kadang, kayak kalau gue lagi punya banyak duit atau kayak lagi duitnya gue simpen nih istilahnya kan, jadi kayak akhir bulan gue masih ada duit nih. Nah itu biasanya kalau gue masih punya kesempatan itu baru gue jalan ke Amsterdam, kayak oh nih ya udah gue mau treat myself nih ke Amsterdam gitu. Tapi kayak kalau gue ya gue jarang sih jalan-jalan keluar yang Belanda ya, tapi pengen sih sekali-sekali, cuman karena gue sibuk sama kampus dan lain-lain, jadi kayak gue mikirnya lebih cepet kayak kalau gue keluar kota aja lah gitu loh istilahnya. Karena cuman kayak berapa sih dari ujung Belanda ke ujung Belanda lagi kan mentok-mentok 3 jam kan, PP ya 6 jam lah. Jadi nggak yang separah itu menurut. Dan bahkan kayak buat teman-teman yang lagi penasaran, kalau travel keluar Belanda juga sebenarnya it's really easy juga dan nggak jauh juga. Kayak misalnya kalau kita mau ke perbatasan Jerman ya atau Perancis, itu kan juga masih berapa jam doang gitu. Kayak misalnya mau ke Lille kan itu juga nggak jauh sih. Betul. Kayak kalau dari Breda aja ke Antwerp nih, which is Belgium kan, itu cuma setengah jam. Iya kan, gila banget. Makanya kayak gampang banget buat kita pergi ke negara lain. Dan mungkin orang juga bingung kan, itu visanya gimana, blablabla. Itu kan karena kita ada Schengen Agreement kan, which bikin kita tuh gak usah bawa paspor, gak usah apply visa. Ya tapi ya tetap aja bawa visa biar aman. Karena kita internationals. Betul. Kayak bawa aja biar nggak ada yang tahu kan istilahnya. Apalagi kalau misalnya mau keluar kan, istilahnya kan kita juga keluar negara kan, bukan di Belanda. Meskipun kita punya si kartu residence permit kita yang visa Schengen kita, tapi tetap aja kita harus bawa lah. Apalagi kalau misalnya travelnya pakai pesawat misalnya. Meskipun di sini kan gampang ya, banyak ada yang pakai kereta, ada yang pakai bus. Jadi kayak opsinya tuh sebenarnya banyak gitu loh menurut gue, kayak luas banget untuk lu mau travelnya kayak gimana. Oh, speaking of traveling, itu biasanya kamu travel tuh sama your family atau sama temen-temen? Jujur keluarga gue belum pernah kesini, belum pernah ke Belanda. Jadi kayak biasanya kalau gue traveling sendiri, atau enggak masih sendiri tuh kayak sama kenalan gue ya kadang-kadang, atau enggak sama teman-teman gue. Biasanya kalau di sekitar Belanda tuh gue sama teman-teman gue nih, kayak sama anak-anak student juga dari Breda, atau bahkan gue pergi ke tempat temen gue yang ada di luar kota, misalnya kayak kita janjian, oh yuk ketemuan di kota ini ya, ya udah. Nah itu kayak gitulah biasanya sama teman-teman. Nah tapi kalau sama kenalan gue biasanya itu kayak bonus lah menurut gue. Kayak gue gratis kan, mereka yang nyetir gitu, jadi kayak gue ngikut aja. Terus itu hoki-hokian sih menurut gue. Kayak kalau biasa kan lu cari kenalan dong pasti di sini kan, kayak cari kenalan meskipun yang bukan student lah ya maksud gue. Jadi biar gampang istilahnya, buat gampang kayak kalau lu butuh bantuan juga kan enak kan, kayak karena mereka udah lebih lama di sini, jadi mereka juga tahu gimana enaknya. Sorry gue potong bentar. Tapi ya sejak kita kuliah di sini di Belanda, maksud gue, lu ngerasa nggak sih ada perubahan dari diri lu? Kan kasarnya ya kita kan di Belanda ngurus diri sendiri kan, dari sekolah sampai liburan aja kita ngurus diri sendiri. Jadi lu ngerasa nggak sih ada perubahan dengan diri lu gitu? Jadi makin dewasa kayak makin bertanggung jawab atau apa? Kalau masalah kayak mandiri gitu-gitu ya berarti kayak survival kit from yourself gitu istilahnya. Iya, ini biar orang tuh jadi mau traveling juga, kita promosi benefits-nya.
Menurut gue sih kalau misalnya traveling kayak gitu kan mau nggak mau ya lo harus prepare diri lo juga kan. Kayak kalau gue kan travel di Belanda tuh gue nggak bakal bilang gue nginep punya gitu loh, yang kayak karena gue bisa perginya pagi balik aja malam gitu loh istilahnya. Kayak kalau di Belanda sih itu bukannya kayak traveling yang mungkin kalau lo kan jalan-jalan yang kayak lo ada vacation terus kayak lo jalan berapa hari 3-4 hari terus lo nginep gitu kan di sana. Nah tapi kayaknya kalau gue tuh in a way itu jadi kayak mandiri sendiri, karena yang kayak gue harus tahu kan, oh ini jamnya jam segini nih. Kayak lu telat aja lu harus lari-lari kejar kereta gitu kan istilahnya di NS misalnya gitu-gitu. Jadi kayak bagi gue in a way itu ngajarin lu buat tepat waktu. Satu ya, ngajarin buat lu tepat waktu, terus kayak sebebasnya lu sih sebenarnya lu mau gimana. Kayak do you want to enjoy your tripnya kayak yang seru-seruan, kayak cari misalnya lu keluar kota karena ada acara nih di kota ini, itu bisa juga. Tapi kan kalau gue kadang-kadang kayak acaranya ya biasanya ada yang King's Day gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Kalau King's Day kayak gue nggak perlu travel sebenarnya karena di Breda juga ada kan. King's Day kayaknya semuanya nggak sih? King's Day Karnaval itu yang adanya di bawah doang. Tapi kalau karnaval kan cuma ada di Brabant doang kan istilahnya, which is kayak di kota gue Tilburg gitu-gitu. Jadi kayak itu seru-seruan doang sih sebenarnya, buat having fun aja. Iya, setuju banget sama pendapat lu. Sebagai mahasiswa, setidaknya tipe yang suka ngerencanain kayak gue ya. Kalau jalan-jalan tuh kesempatan yang bagus buat lu belajar cara memanage waktu dan finansial juga. Contohnya nih, kalau kita lagi liburan kan yang pendek selain summer sama winter, kalau nggak tanggal merah ya spring atau autumn break kan. Jadi kita harus bisa ngerencanain dan bisa prioritasin sekolah. Kayak contohnya nih, dalam 4-5 hari ini, gue harus ngerencanain sedemikian rupa agar tetap on track sama kuliah, sama pas balik liburan gak bangkrut. Ya, sebenarnya bagi gue tuh tipe traveler ada dua. Kayak ada yang ngeplan semuanya, kayak oh gue hari pertama gini, hari kedua gini, hari ketiga gini. Tapi kalau gue termasuk tipe traveler yang spontan aja, kayak gue nggak bikin plan list gue mau ngapain. Oh my god, lu kebalikan gue. Iya. Iya, makanya kayak yang gue sadar kan lu tadi bilang kan lu bikin plan dong, kayak lu bikin list, oh nih budgetnya harus gini. Gue yang kayak gue pergi keluar ya udah gue spend money aja, yang penting gue nggak kekurangan duit gitu lah istilahnya. Yang penting kayak happy dan gue tahu gue hidup gitu, gue masih makmur. Jadi kalau gue tuh lebih ke arah yang gue cuman tahu destinasi gue mau kemana, terus kayak gue cuman lihat doang nih di kota di negara itu apa ya yang keren, apa yang bagus gitu, apa yang kayak yang gue pengen datengin gitu. Jadi gue cuman bikin list doang kayak oh gue harus kesini udah. Terus kayak gue cuman point out aja gue lagi pengen apa gitu kan. Jadi kayak gue mikirin aja ke depannya, oh gue pokoknya harus dapetin ini. Tapi kalau misalnya nggak jadi juga ya udah, itu kayak karena gue spontan juga kan istilahnya, kayak gue nggak ngerencanain apa-apa. Terus kalaupun di Belanda istilahnya kayak gue traveling di Belanda nih, gue juga nggak pernah bikin kayak plan gitu. Misalnya kayak gue mau ke tempat lo, gue yang kayak nggak bakal bilang gue mau ke tempat lo ya minggu depan. Gue pasti bakal kasih tahu ke lo tuh kayak 3 hari sebelumnya atau bahkan 2 hari sebelumnya. Jadi gue nggak bakal bikin plan karena gue yang kayak gue emang tipe anak yang nggak bisa kalau bikin plan. Kayak obviously kayak kita nggak meng-endorse traveling dalam pandemi, masih harus ikutin guidelines for everything. Kalau iya sih menurut gue setuju juga sama omongan lo kan. Maksud gue yang kayak apalagi di pandemi kayak gini, menurut gue dikurang-kurangin dulu keinginan untuk traveling, karena yang kayak lu nggak tahu resikonya apa aja gitu loh. Maksudnya kayak kan mungkin lu sekarang nggak dapet nih, tapi kayak ketika lu travel tiba-tiba lu dapet nih di jalan misalnya, kan lu nggak ada yang tahu kan. Jadi kayak bagi gue, meskipun gue spontan anaknya kayak spontaneous traveler, gue nggak bakalan ngeresikoin diri gue cuman gara-gara gue pengen keluar gitu loh. Kecuali purpose-nya lu harus pulang ya, istilahnya kayak kan kita karena kita pelajar juga kan, istilahnya kayak kalau kita butuh ke Indo itu beda cerita menurut gue. Tapi kayak kalau cuman karena kebutuhan sesaat gitu, atau kayak karena lu butuh banget travel, menurut gue ditunda dulu gitu lah istilahnya. Tapi speaking of ini, traveling during pandemi itu mungkin gak sih menurut lu? Travelingnya in terms of apa dulu nih? Kayak traveling ke luar kota tetap di Belanda, atau
kayak traveling keluar negara gitu. Kita bahas dalam kota dulu deh biar gampang. Kalau antar kota, menurut gue kalau antar kota itu possible loh. Sepadet-padetnya curfew, sepadet-padet aturan yang udah dibikin sama pemerintah di sini, lu tetap ada hak untuk kayak apa ya? Pengen keluar gitu kan istilahnya. Kayak kan nggak bisa terus-terusan lu diem di satu tempat dong istilahnya, apalagi di kamar lo gitu loh istilahnya. Jadi kayak menurut gue kalau emang lu harus keluar rumah boleh banget, tapi ikutin protokol kesehatan. Ngerti gak sih? Kayak lu pakai masker, Yes. cuci tangan, pakai hand sanitizer kalau lu di luar gitu. Jadi kayak maksud gue, selama lu mengikuti itu aman banget gitu loh istilahnya. Tapi kalau bisa jangan kayak lu sering-sering gitu loh kan. Kalau gue emang dulu sebelum pandemi kan gue yang kayak every weekend gue bakal cabut-cabutan kan. Karena kan kalau di sini kan, kalau di Belanda kita ada subscriptionnya masing-masing kan. Kayak ada weekend fry, ada Dalfry, ada yang 40% gitu kan everyday. Jadi kayak Subscriptionnya boleh nggak sih lu jelasin ke pendengar kita? nah, jadi kayak kalau buat subscriptionnya ini tuh gue termasuk anak yang menggunakan subscription weekend fry. Maksudnya weekend fry itu kan kalau di sini travel lu pakai kartu kan, OV chip card. Nah, OV chip card lo ini bisa yang personal, which is yang warna kuning, ada juga yang umum yang warna biru. Nah, kalau lu pengen bikin subscription gitu-gitu, lu harus pakai yang personal, yang warna kuning. Nah, gue pilih yang paket weekend fry, itu tuh karena gue suka traveling, kan. Jadi kayak gue suka jalan-jalan tiap Sabtu Minggu, karena itu waktu luang gue. Kayak hari Senin sampai Jumat, gue selesain buat kuliah, Sabtu Minggu gue jalan. Gue bodo amat, gue mau keluar aja gitu kan istilahnya. Jadi kayak menurut gue, itu opsi yang paling perfect buat anak-anak muda gitu loh, anak-anak student, karena mereka bisa jalan-jalan kan Sabtu Minggunya. Nah, itu subscriptionnya lu Sabtu Minggu bebas, kayak nggak dipungut biaya, lu cuman perlu bayar 33 euro per bulan. Itu lu Sabtu Minggu mau travel kemana aja tuh gratis tuh, kayak lu tinggal tap aja, check in, check out dan lain-lain. Terus opsi yang lain adalah 40% di off peak hours buat hari Senin sampai Jumatnya. Jadi kayak itu menurut gue udah plus juga lah istilah buat kita ya, kalau kita perlu travel juga weekdays. Nah, terus ada juga opsi Dalfry. Dalfry itu setiap hari gratis, tapi agak lebih pricey of course gitu loh. Nah, cuman gue nggak menyarankan sih untuk orang-orang bikin Dalfry, kecuali emang itu diperluin banget ya. Emang kayak lu perlu banget si Dalfry ini, baru lu pakai aja yang Dalfry gitu loh, yang kayak, karena itu 105 per bulan menurut gue. Jadi kayak itu agak mahal banget. Cuman masih batas wajar kalau lu punya penghasilan ya. Kayak kalau lu internship misalnya nih. Terus internship lu dapat uang, karena kalau gue kan dulu kayak gue harus travel back and forth ke Amsterdam juga kan, karena gue internship di sana. Jadi kayak gue pakai yang Dalfry nih untuk beberapa bulan. Jadi kayak untuk mengirit waktu satu, terus yang kedua juga gratis kan. Misalnya gue ke Amsterdam tiap hari Senin sampai Jumat gratis, tapi emang itu jam off peak hours gitu loh. Saya kayak jam sebelum 6.30 pagi atau jam 9 sampai jam 4, sama setelah jam 6.30. Jadi kayak gue harus step in tuh jam-jam segitu. Kalau gue nggak tap in jam-jam segitu, gue bayar full price gitu kan. Jadi kayak itu yang harus di keep in mind istilahnya. Sama abis itu ada juga yang 40%. Yang courting punya istilah, yang 40% courting itu tuh everyday lu dapat 40%. Nah, tapi weekdays-nya tetap yang off peak hours itu yang gue bilang. Dan itu cuman 50 euro per tahun. Jadi kayak itu yang paling murah sebenarnya opsinya. Cuman ya by the end of the day kan lu tetap harus bayar gitu loh istilahnya, ngerti gak sih, tiap kali lu travel. Sedangkan kan kalau weekend fry atau Dalfry nggak perlu mikirin masalah kayak, oh gue travel ke sini harganya segini, nggak perlu lu pikirin gitu loh, meskipun lu dapat courting kan, karena lu gratis gitu loh istilahnya. Karena ya gue juga mikirnya emang lebih cocok kan kalau anak-anak student, atau kayak yang gue saranin ya buat bikin OV chip card lo dipakein weekend fry. Karena traveling di Belanda tetap pricey banget sih menurut gue. Kayak meskipun gue mau ke Den Haag nih, kayak itu mahal banget kalau nggak ada courting gitu lah istilahnya. Itu pun baru one way kan. Makanya kayak hal-hal kayak gitu yang
life hacks lah ya di Belanda yang lo harus tahu juga gitu loh istilahnya. Ini pasti informatif sama helpful banget sih buat mahasiswa yang baru berangkat di Belanda, seperti gue dulu pas pertama kesini. So, write it down kids. Bakal berguna banget ntar. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, which is tips buat jalan-jalan di Eropa. Where first and foremost, I would totally recommend using Flixbus to book trips outside the Netherlands because it saves so much money. Betul. Bener, Flixbus tuh murah banget gitu loh istilahnya. Semurah itu sampai gue mikir kayak gue mau pergi ke Jerman cuman segini, seriusan gak sih gitu kan istilahnya kan. Kayak itu lebih murah daripada lu pakai pesawat for sure gitu kan istilahnya. Kayak pesawat tuh agak jauh banget harganya. Kayak misalnya gue kemarin aja traveling ke, gue niatnya yang gue bilang itu kan yang kayak bulan Desember gue mau pergi, itu gue cuman keluarin duit 30 euro. Kemana tuh? Ke Jerman, ke Hamburg. Itu cuman 30 euro. Dan itu yang kayak seminggu gitu, kayak one way sih sebenarnya kan. Tapi kayak itu 30 euro doang. Terus gue yang kayak kapan lagi, dan itu gue travelnya pas Christmas. Jadi gue mikir, wow, itu big deal banget. Gila. Kayak gue inget waktu itu gue ke Belgia dan kayak round way tripnya tuh 20-an kalau gak salah. Kayak bolak-balik. Iya kan? Tapi ada juga sih destinasi yang gak mungkin kita pakai Flixbus karena terlalu jauh atau emang pengen lebih cepat travel durationnya. Dan dengan itu kita bisa pakai alternative lain, which is Skyscanner, yang juga offer deals yang harganya jauh lebih murah. Kayak maksudnya kalau emang bener-bener pengen on budget, kayak menurut gue kalau lu mau travel ke luar negara, misalnya kayak luar negeri dan lain-lain, opsi paling bener emang Flixbus. Kalau lu pengen cepet, baru naik pesawat gitu kan, tapi emang lebih pricey aja. Kalau tempat penginapan, apa rekomendasi lu? Kalau gue biasanya sih pakainya, kalau gue first option gue tetap cari kenalan ya. Maksudnya kayak kalau gue punya teman di sana, gue pasti bakal nginep tempat teman gue. Kayak itu udah ngirit banget tuh biaya gue, yang kayak gue datang ke tempat teman gue. Kan di Hamburg juga gue punya teman, jadi kayak gue nginep tempat teman gue. Kalau di negara lain juga gue pastiin dulu nih, gue ada nggak sih teman di sini. Kalau nggak ada, berarti gue harus pesan book Airbnb gitu loh istilah. Kalau ada yang nggak mau pakai Airbnb, juga bisa pakai book hotel, tapi itu pakai booking.com ya seingat gue. Dan itu juga bisa di-adjust price range-nya, dan lu bisa dapat hotel yang lumayan bagus sih. Cuma pasti hotelnya nggak mungkin yang 5 bintang lah, atau yang... Itu mahal banget sih. Sama ini juga TripAdvisor itu juga bagus banget buat nge-review, ngelihat tempatnya kayak gimana. Kalau ada yang emang kayak gua nih yang suka nge-research dulu, suka nge-plan dulu, ya pakai TripAdvisor. Bener sih, kayak maksud gue kan biasanya kalau gue pergi sama teman gue yang ngurusin kan. Gue cuman kayak ya udah gue ngikut aja gitu loh istilahnya. Ya udah ikut gua ntar. boleh. Kemana dulu tapi kita? Habis pandemi selesai. Pastinya dong. Kita nggak mungkin pesan tiket sekarang sih, karena menurut gue kalau lu travelnya sekarang kayak kan mungkin kalau di Belanda it's still possible kan yang gue bilang tadi. Tapi kalau lu keluar negeri, take into consideration again and again gitu loh istilahnya. Karena belum tahu juga protokol kesehatan di negara lain kayak gimana kan. Kita aja di Belanda tuh udah yang kayak hektik banget juga. Kayak ada yang harus ini, terus ada curfew. Belum lagi kayak kalau misalnya harus dikarantina, habis dari mana gitu kan. Jadi bener-bener harus kayak dipikirin matang-matang lah istilahnya kalau sekarang mau jalan-jalan. Which brings to the next important point, itu cek di immigration-nya di IND. Itu kan juga ada list dari negara yang aman. Kalau misalnya lu emang mau travel gitu, emang harus kayak lu punya urgent matter, ya lu harus lihat itu. Soalnya kan ada mereka punya list negara yang mana emang misalnya yang hitam yang emang lu nggak boleh pergi, ada yang orange sama merah kan ya. Iya, yang kayak lu boleh tapi lu harus quarantine kan, setahu gue gitu. Tapi emang kayak menurut gue kalau misalnya urgent by urgent tuh kayak itu working matter ya. Atau family matter. Ya, family matter, working, ya atau kayak karena masalah kerjaan kamu harus keluar kayak keluar negara gitu kan istilahnya. Ya itu beda cerita gitu loh. Emang wajib gitu kan. Nah, cuman kan kalau misalnya cuman karena kesenangan pribadi atau yang kayak yang kita biasanya lakuin karena sebelum pandemi gitu, ya itu kalau bisa dikurangin dulu, kalau bisa ditahan dulu. Kayak yuk bisa gitu lah istilahnya. Tahannya sampai itu banget ya.
Iya dong, harus kuat masalahnya mentalnya kan. Oke, selain kayak kan tadi kita udah bahas nih kayak app apa aja, cara nge-researchnya gimana. Itu by the way, nge-research kalau misalnya mau ngebook di Flixbus juga gampang banget, tinggal masukin destinasinya kemana, kamu di negara mana, terus masukin tanggalnya, kapan sampai kapan, iya, langsung dikalkulate fee-nya. Iya. Yang penting lu ada bankingnya, bisa betul, bayar yang langsung. penting ada uangnya juga. Oh iya, kalau banking doang Itu yang kalau paling nggak ada penting. duitnya juga nggak guna, nggak bisa kemana-mana lu. Betul. Oh, next thing itu kita tuh mau prepare apa aja yang paling essential nih menurut lu, menurut seorang Krisan, apa yang harus lu bawa? Yang harus gue bawa kalau gue traveling, satu paspor ya pasti kan, paspor, ID, nah itu semua harus tuh, dokumen-dokumen istilahnya itu yang harus penting kalau menurut gue. Terus kedua menurut gue sih baju ya, kayak hal essentials menurut gue tuh baju, atau kayak bukan baju doang tapi kayak apa ya, keperluan sehari-hari loh, kayak baju, terus sabun gitu-gitu loh istilahnya, yang kayak just some essential stuff yang menurut lu harusnya bisa lu beli juga di sana, tapi kayak akan lebih ngirit kan kalau lu beli kalau lu udah punya duluan gitu lah istilahnya. Jadi terus mungkin yang ketiga makanan, kayak misalnya fast food aja, bukan fast food, instant food, you know, kayak cemilan-cemilan yang kayak yang lu bisa bawa sebisa lo gitu loh istilahnya kan. Karena barang-barang itu bisa lu bawa sekarang, ujung-ujungnya kan nanti pas lu pulang pasti lu bawa kayak semacam kayak cendera matanya kan, kayak you need to have a space for that too. Jadi kayak yang menurut gue penting ya 3 hal itu. Selama lu udah bawa 3 hal itu, udah aman lu mau traveling kemana aja. Sama ini satu lagi, kamera menurut gue. Karena gue anaknya demen banget foto-foto kan, jadi kayak kamera penting. Gue gak punya kamera DSLR, tapi menurut gue udah cukup sih kalau buat gue ya. Tapi sih yang pasti paling penting itu dokumen gak sih? Dokumen-dokumen penting kayak paspor misalnya kan, paspor sama ID ya. Nah tapi kalau misalnya lu di negara lain, misalnya kayak lu sekarang dari Belanda lu mau balik ke Indo kan, you need your passport gitu loh, misalkan kan lu ngelewatin imigrasi dan lain-lain, apalagi kalau lu naik pesawat kan. Tapi kan kalau misalnya lu naik bus gitu-gitu, selama lu bawa ID lo sama bawa paspor tuh cuman kasih unjuk doang sih palingan gitu. Oh, sama itu. Di Eropa kan banyak pickpockets kan, so you need to be careful of that phenomenon. Makanya kita juga harus siapin tas yang ada gemboknya atau kuncinya. Itu buat safety measures juga sih. Dan paling penting jangan sampai lu kehilangan visa atau ID lu pas lu lagi travel. Jangan hilang juga, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang orang bisa hilang tuh pas lagi traveling, problemnya hilang. Menurut gue itu yang harus dijaga banget. Jadi kayak kalau misalnya lu tanya lagi ke gue, apa yang paling penting selama lu traveling, yang harus dijaga istilahnya, yaitu si dokumen-dokumen ini. Karena dokumen-dokumen ini gak bisa kayak lu ngambil lagi dengan enak gitu kan, dengan mudah. Karena bagi gue kayak lu kehilangan baju atau lu ketinggalan, ya lu masih bisa beli gitu loh istilahnya. Tapi kalau lu hilangnya dokumen-dokumen lo, kayak paspor tuh lu hilang atau kayak Verblyf lu hilang, ngurusinnya lebih ribet lagi. Dan kayak lebih lama lagi buat dapetin baliknya gitu loh. Jadi kayak maksudnya kalau di sini harus aware aja sih menurut gue selama lu di sini, kayak lu harus jaga diri lo, karena di sini kejahatan kayak gitu kan banyak ya. Kayak bagi gue itu orang-orang aja udah anggap itu hal lumrah gitu loh istilahnya kan. Jadi kayak kita yang harus ngejaga diri sendiri. Jadi kayak menurut gue kalau lu mau traveling pun, meskipun lu spontan, lu tetap harus jaga kayak keperluan barang-barang lo dan lain-lain. Jadi kayak kalau lu emang pakai tas, menurut gue tas lu taruh depan gitu loh. Semua barang lu taruh di sana. Jadi kayak lu jangan meleng aja. Jangan meleng sedikit, karena kalau lu meleng atau kayak lu nggak fokus atau lu bengong, udah hilang itu barang. Gila. Makasih banget ya buat tips and tricksnya. It's really helpful dan udah sharing cerita-cerita. I think those are really helpful tips to travel as students. Makasih ya Krisan udah jadi tamu buat podcast ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. I'm Elsa and I'm your host and I'll be signing off. Bye!